A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wan inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayyuhal hadirun, para ikhwafillah, para kaum muslimin, muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, jemaah sholat subuh beserta semua para santri, putra putri pondok pesantren Al Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di subuh ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan subuh ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, nikmat panjang umur. Dua nikmat ini ikhwafillah, para santri pondok pesantren Al Ihsan, adalah salah satu nikmat yang merupakan nikmat yang terbesar. Nikmat sehat dengan nikmat umur. Kedua-duanya ini adalah suatu hal nikmat yang tidak bisa terpisahkan. Karena kalau hari ini kita hanya diberikan nikmat sehat, tetapi tidak diberikan nikmat panjang umur, tentu kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di surau pondok pesantren Al Ihsan ini. Kenapa? Pasti kita sudah dalam keadaan innalillah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka semuanya akan menjadi berkah. Kemudian seandainya Allah Subhanahu wa taala di subuh ini hanya memberikan kita nikmat panjang umur, tetapi tidak diberikan nikmat kesehatan pada tubuh ini, tentu juga kita tidak akan mungkin bisa menjalankan aktivitas ibadah ini dengan baik karena kita dalam kondisi sakit. Bayangkan, orang yang sakit itu tidak akan mungkin bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan baik, jangankan untuk bekerja, ya kan? Jangankan untuk mendirikan ibadah, untuk menikmati makanan saja bagi orang yang sakit ini pasti akan terasa berat. Maka apa yang harus kita lakukan, cinta? Agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini agar menjadi berkah, tidak lain satu, apa itu? Yaitu selalu bersyukur putri. Bersyukur, paling tidak bangun dari tidur kalian kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata Allah masih memberikan kita nikmat, ya, nikmat hidup. Paling hal kecil adalah syukur kita kepada Allah, yaitu mengucapkan bil lisan alhamdulillah. Kemudian syukur yang kedua harus dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tunjukkan, kita implementasikan dalam bentuk perbuatan. Yaitu apa? Dengan menjadikan nikmat itu dijalankan kepada sesuai dengan perintah syariat Islam. Nikmat sehat, nikmat umur kita gunakan untuk ibadah. Nikmat sehat, nikmat umur kita gunakan untuk
kebaikan, nikmat sehat, nikmat umur bagi santri, gunakan untuk menuntut ilmu, gunakan memperbanyak baca Al-Quran, gunakan untuk memperbanyak berzikir, gunakan untuk memperbanyak menghafal Al-Quran. Dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dengan baik, insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menjadi berkah. Kenapa demikian? Karena semua apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, ya, tangan kita bisa berfungsi dengan baik, kaki kita bisa berfungsi dengan baik, akal kita bisa berfungsi dengan baik. Semua fasilitas-fasilitas Allah yang berikan kepada kita ini kelak akan ada pertanggungjawaban banyak. Satu contoh misalnya Rahmah hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, akan ditanyakan oleh Allah nanti, selama waktu kalian sehat kemarin, Rahmah kamu gunakan untuk apa? Ya, Novi diberikan nikmat hidup sampai dengan hari ini bisa hidup, umurnya bisa panjang, semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Maka apapun nikmat sekecil dan sebesar apapun, berbentuk apapun nikmat tersebut, kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dan beruntunglah bagi orang-orang yang bisa menggunakan nikmat itu dengan baik, bahkan menjadikan nikmatnya tidak lain hanyalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa yang kita lakukan? Syukuri dan selalu bersyukur. Carilah alasan, ya Sayyidah, carilah alasan bagaimana caranya agar hidup ini selalu bersyukur. Karena janji Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu janji Allah, bukan janji saya. Dan semua janji Allah itu pasti benar dan pasti akan dibalasnya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Beda dengan kita, Allah tidak pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Ya, la in syakartum la azidannakum. Dan siapa saja yang mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, la azidannakum. Apa janji Allah? Allah akan tambah. Artinya apa? Ada keberkahan dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan keberkahan tersebut itulah bisa membawa diri kita semakin dekat untuk taat kepada Allah. Tetapi sebaliknya Allah juga mengancam kepada kita, wala in kafartum, jika kalian kufur, kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah, mengeluh terus. Udah sehat ngeluh, kan? Udah diberikan panjang umur ngeluh terus. Tidak pernah ada syukur kepada Allah, mengeluh terus. Ingat, orang yang selalu mengeluh terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, maka itulah bentuk kekufuran orang tersebut kepada Allah. Orang kufur itu na'udzubillah min dzalik. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tidak pernah sedikit pun kita mengucapkan alhamdulillah, ngeluh terus. Maka kalian sebagai santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, kalian harus selalu belajar bagaimana caranya agar hidup ini selalu disyukuri. Orang yang selalu bersyukur niscaya akan ditambah. Wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bahkan menjadikan nikmat Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kalian diberikan nikmat sehat, tak mau sholat, ya. Diberikan nikmat umur, tak mau sholat. Diberikan nikmat kesempatan, tidak mau digunakan dengan baik, ya. Inna azabi lasyadid. Apa ancaman Allah? Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal hadirun, para pemirsa, para kaum muslimin, jemaah salat subuh, para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam mari kita selalu haturkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia nanti yang kita harapkan, yang kita rindukan, ya, syafaatnya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, bukan presiden, ya, bukan gubernur, bukan menteri, bukan bukan DPR, ya, bukan kepala desa, bukan bupati, bukan Pak Camat, dan bukan Pak RT, bukan. Kelak satu-satunya yang kita harapkan di hari yaumil qiyamah, di saat yang lainnya tidak bisa memberikan syafaat, di saat yang lainnya tidak bisa memberikan pertolongan, yaitu satu-satunya yang kita harapkan pertolongannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan semasa hidup ini? Perbanyak bersolawat. Minimal lah tiap hari
100 kali sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Karena sholawat ini memiliki suatu keutamaan. Ya, sholawat ini sangat dahsyat sekali. Bahkan kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa bersolawat kepada aku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Artinya satu kali solawat yang kita bacakan kepada Rasulullah, Allah pas membalasnya 10 kebaikan. Bayangkan kalau satu hari 100 kali, berarti Allah kasih berapa balasannya? 1000 kali. Kan enggak berat kok, cuman bilang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, pakai tasbih. Tasbih itu kan jumlahnya 101. Baca tuh sallallahu ala Muhammad. Ya kan, sebelum belajar lagi nyantai, kalian sebagai santri nyantai di teras kan. Lagi sambil baring-baring kan enggak apa-apa baca sholawat. Karena sholawat ini ya ucapannya ringan tapi pahalanya besar. Maka jika kita ingin selalu mendapatkan syafaat Rasulullah, maka perbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, jemaah sholat subuh beserta para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesekian kalinya ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena sekarang kita sudah masuk pada tanggal berapa? Tanggal bulan Dzulhijjahnya tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, bahkan tanggal 8, tanggal 9 ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Bersyukur yang berpuasa. Karena pahalanya puasa pada tanggal 8, tanggal 9 ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian tanggal 10 kita dianjurkan berpuasa setengah hari saja. Masuk kepada khutbah selesai, maka kita diwajibkan untuk berbuka puasa. Di bulan Dzulhijjah ini, tepatnya pada tanggal 10, di mana seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia bersama-sama merayakan yang namanya Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha ini biasanya identik ya disebut sebagai Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban. Kalau kita berbicara tentang Hari Raya Kurban, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah kurban. Kemudian pertanyaan sederhananya, berawal dari siapakah Hari Raya Kurban ini? Dari Nabi Ismail, yaitu berawal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Hari Raya Idul Adha atau yang biasa disebut dengan Hari Raya Kurban adalah berasal dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra yang sangat ia cintai, yang sekian tahun dia harapkan kehadirannya, yaitu bernama Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini ya dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah melihatmu di dalam mimpiku 3 kali berturut-turut kalau aku telah menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim kepada putranya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Terus apakah Nabi Ismail marah? Apakah Nabi Ismail menolak dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, di sini keutamaan yang perlu kita contoh dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail ini adalah merupakan anak yang soleh, anak yang taat, anak yang patuh, anak yang baik agamanya, maka apapun yang menjadikan keinginan orang tua, Nabi Ismail menuruti. Lalu apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kata Nabi Ismail, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Inilah kelebihannya anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha pasti akan selalu menjaga perasaan orang tuanya. Bagaimana perasaan orang tuanya tidak tersakiti, bagaimana perasaan orang tuanya tidak terlukai, bagaimana perasaan orang tuanya agar selalu bahagia dengan perbuatannya. Ini yang perlu kita contoh.
Keutamaan Nabi Ismail, karena Nabi Ismail ini selalu dididik dengan agama dari kecil, maka dia tahu apa yang harus ia lakukan demi membahagiakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di surau ini bisa mencontoh dan bisa menjadi seperti Nabi Ismail yang bisa selalu membahagiakan orang tuanya, bukan sebaliknya. Kemudian kata Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insya Allah kau akan mendapatiku dalam keadaan bersabar. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil suatu contoh. Ya, maka pertanyaannya sekarang adalah, jika Nabi Ibrahim mau mengkorbankan segalanya, jangankan hartanya, jangankan nyawanya, bahkan nyawa putranya sendiri Nabi Ismail ia ingin korbankan kepada Allah semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah kita bisa melakukan segala hal. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Nabi Muhammad, kata Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan kita. Hanya kita saja yang menjauh dari Allah. Terus bagaimana caranya agar Allah itu dekat sama kita? Kan itu. Bahkan janji Allah, ujibud da'watad da'i idza da'an rahmah. Allah akan mengabulkan siapa saja yang mau berdoa kepada Allah, siapa saja yang mau minta kepada Allah. Ya, ud'uni istajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya Allah berikan. Allah pasti akan mengabulkan siapapun yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan. Kan itu. Ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibuli, kata Allah. Maka penuhilah perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah? Pertama, Allah merintahkan kita untuk mendirikan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Allah merintahkan kita untuk memperbanyak melakukan amal soleh, amal kebaikan. Amal kebaikan ini bisa berbentuk apa saja. Nasihat, ya, sedekah, mengajarkan orang lain dengan pelajaran Al-Quran, mengajarkan orang lain dengan ilmu agama, yang mendidik orang lain, menasihati orang lain, itu juga bagian daripada sedekah. Ya, wal yu'minu bi, dan berimanlah selalu kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. La'allahum yarshudun, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang beruntung. Maka pertanyaan sekarang, ya, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari pengorbanan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ini? Jika Nabi Ibrahim rela mengkorbankan putranya hanya untuk mendekatkan kepada Allah, pertanyaan sekarang kita adalah, bisakah kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Bisakah kita mencontoh Nabi Ismail alaihissalam? Ternyata jangankan untuk mengkorbankan nyawa, mengkorbankan waktu saja kita untuk mengingat Allah, terkadang kita berat, kita enggan, kita enggak mau. Ya, mengkorbankan waktu saja untuk mengingat Allah, terkadang kita tidak mau. Untuk mengingat Allah saja terkadang kita tidak mau. Jangankan untuk mengorbankan harta kekayaan kita, jangankan untuk mengorbankan harta benda kita, jangankan untuk mengorbankan nyawa kita, untuk mengorbankan waktu saja untuk mengingat Allah, terkadang kita tidak mau. Contohnya, hampir setiap hari kita justru terkadang melalaikan, bahkan kita sengaja meninggalkan perintah Allah. Hampir setiap hari kita seringkali melupakan Allah. Apa itu melupakan Allah? Yaitu meninggalkan sholat. Padahal sholat ini satu-satunya cara untuk mengingat Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya, kata Allah, aku adalah Tuhanmu. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'budni. Maka Allah merintahkan kepada kita, sembahlah aku, kata Allah. Dengan cara apa? Wa aqimis sholat, yaitu dengan cara mendirikan sholat. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus mengerjakan sholat 5 waktu? Tujuannya tidak lain, ya. Tujuannya tiada lain. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholat, dengan cara mendirikan sholat. Tujuannya apa? Lidzikri, supaya kita selalu ingat kepada
Allah. Bagaimana Allah ingat sama kita kalau kita sendiri lupa sama Allah. Jadi caranya agar supaya Allah selalu ingat kepada kita setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, maka kita selalu harus ingat kepada Allah dengan cara mendirikan sholat. Ya kan? Jangankan untuk mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu saja untuk ingat Allah terkadang kita berat. Maka di bulan Dzulhijjah ini, jika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, maka Allah menganjurkan kepada kita berkurban. Kurban itu hukumnya sunnah apa wajib? Ayo, sunnah, ya. Kurban ini perintah apa? Kalau perintah Allah maka hukumnya apa? Wajib. Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar dikatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kita sudah diberikan nikmat yang banyak. Maka dua hal yang harus kita lakukan. Di saat Allah memberikan kita rezeki yang banyak, dua hal yang harus kita lakukan. Fasolli, pertama apa? Dirikan sholat. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban ini tujuannya tidak lain adalah sebagai sarana ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika hari ini kita tidak bisa berkurban sapi, maka dianjurkan berkurban kambing. Jika kambing tak bisa, maka berkurban berkurban apa? Perasaan ya. Masa sih setiap tahun harus berkurban perasaan terus kan? Pengen saya berkurban tapi tak ada duit. Ya, kita pernah baca suatu Alkisah, ada seorang nenek-nenek tukang penyapu, namun setiap tahunnya dia itu mampu berkurban sapi. Coba pikirkan secara logika. Nenek-nenek tukang nyapu, tapi setiap tahunnya dia berkurban. Pertama karena pernah berkurban kambing. Nah sekarang ini dia berkurban sapi. Bayangkan. Ingat, bicara masalah berkurban bukan masalah mampu atau tidak, tapi bicara mau apa tidak. Banyak orang mampu, orang kaya, namun belum tentu mau. Kenapa? Karena untuk berbicara kurban ini pasti urusannya dengan iman. Banyak orang kaya belum tentu mau. Banyak orang mampu belum tentu mau berkurban, tapi justru mengharapkan bagian daging kurban. Ingat, berkurban adalah merupakan salah satu kewajiban bagi orang-orang yang mampu, karena kurban adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hari ini di hari raya Idul Adha yang insya Allah 2 hari lagi kita tidak bisa berkurban sapi, unta, kambing. Mudah-mudahan kita bisa mengorbankan waktu kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan selalu ingat untuk selalu menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedua orang tua kalian, saudara-saudara kalian selalu dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan orang tua kalian yang jauh di sana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi santri, anak-anak yang soleh dan soleha, sukses dunia akhirat, yang bisa membahagiakan orang tuamu dunia dan akhirat, dan bisa mengantarkan kedua orang tuamu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.